Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali bersama dengan saya di 7 Minute with God. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari terakhir ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan oleh karena situasi yang sangat sulit perekonomian, perkuliahan yang sedikit macet, sekolah yang tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, harus belajar dari rumah. Itu sebabnya hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Dari manakah pertolongan kita? Terambil dari Mazmur 121. Terlebih dulu kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini, sekalipun dalam keadaan sulit, tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan bagi orang-orang percaya. Berkati firman-Mu Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di alam yang terbuka ini, di suatu tempat di Parapat, biar kita boleh menikmati suasana ini dan juga firman Tuhan bisa kita dengarkan. Baik, kembali kepada topik kita, dari manakah pertolonganku? Dari Mazmur 121 bunyinya seperti ini. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah pengalaman pemazmur, tidak disebutkan siapa yang menuliskan mazmur itu, tetapi yang mau kita lihat adalah bagaimana pengalamannya. Dia bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Mengapa penulis bertanya seperti itu? Tentunya ada latar belakang sejarah, yaitu bangsa Kanaan, bangsa Filistin, bangsa-bangsa yang di luar bangsa Israel. Mereka sering melakukan ritual penyembahan kepada dewa mereka di gunung-gunung. Dan mereka beranggapan bahwa dari bukit-bukit, dari gunung-gunung itulah ada pertolongan. Ada dewa-dewa yang memberikan sumber pertolongan bagi mereka. Saudara, kalau saya melihat bahwa di Indonesia pun ada yang seperti itu. Ada banyak suku-suku yang menyembah berhala, meminta pertolongan di bukit-bukit. Misalnya Gunung Kidul atau di daerah Batak ada bukit-bukit yang khusus mereka pergi dan membawa sesajen ke sana dan membuat ritual-ritual. Dari situ mereka ingin ada pertolongan bagi mereka untuk boleh meningkatkan usaha mereka, jabatan mereka, atau hal-hal yang lain yang mereka harapkan. Mereka percaya pertolongan itu dari gunung-gunung. Tetapi luar biasa pemazmur menyatakan bahwa di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ayat yang pertama ini dijawab oleh ayat yang kedua, bahwa sumber pertolongan kita ialah dari Tuhan. Di ayat yang kedua ini penting kita ketahui, Tuhan itu huruf besar semuanya. Ada arti yang penting di sana. Kata Tuhan huruf besar itu berasal dari bahasa Ibrani, disebut YHWH, membacanya Yahweh, yang artinya adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi jelas Tuhan dimaksudkan di sini adalah jelas keberadaannya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang disembah oleh bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, diteguhkan kembali di dalam perjanjian baru di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, bahwa di Yohanes 1 menyatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia dan semua yang ada diciptakan oleh firman yang sudah menjadi manusia itu. Berarti yang mau diteguhkan di sini, Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu, yang huruf besar itu, di dalam perjanjian baru diwujudkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang menjadi sumber pertolongan itu ialah jelas Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah pulang ke surga, yang sudah menang, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa-kuasa iblis, mengalahkan kematian, mengalahkan ketakutan, kecemasan manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru? Yaitu di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rupanya Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi segala kuasa ada di tangannya. Itu sebabnya pemazmur menyatakan, mengunjuk Tuhan itu satu-satunya penolong kita.
yang bisa diandalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang dalam keadaan takut, bimbang, masa depan yang tidak pasti, pekerjaan yang sulit, bagi mahasiswa, bagi siswa, bagi siapa saja, hari ini kita mengenal penolong kita itu ialah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang, yang menyatakan dirinya bahwa dialah Tuhan yang berkuasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat yang ketiga dan yang keempat? Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini luar biasa firman Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menjaga kita pagi, siang, dan malam. Bahkan dikatakan 24 jam, tidak terlelap dan tidak tertidur. Di dunia ini ada tentara, ada satpam, ada penjaga, tapi mereka juga terbatas. Mereka bisa tertidur. Tetapi Tuhan kita menjaga kita 24 jam. Ketika kita tidur, Dia ada. Kapanpun kita memanggil Dia, Dia selalu ada. Ini sesuatu yang sangat indah dan yang membuat iman kita kuat, tangguh, dan tidak perlu gentar khawatir, karena Dia sungguh menjadi Tuhan yang bisa kita andalkan. Jadi penjagaan Tuhan sempurna bagi kita. Ya, Dia menjaga kita dari virus corona yang menakutkan. Dia menjaga kita dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merongrong kita, menggoda kita, menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Bahkan Yesus menjaga kita dari seluruh ketakutan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat menghibur saya. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga menghibur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Yang ketiga, ayat 6 sampai dengan yang ke-8, saya tidak bacakan. Saya akan menjelaskan bahwa seluruh ciptaan Tuhan, baik matahari, baik bulan, semua itu dikendalikan oleh Tuhan dan tidak akan melukai kita, anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini membuat kita meyakini, berkomitmen, mari saya ajak kita semuanya menjadikan Tuhan Yesus menjadi sumber pertolongan kita. Bukan harta kita yang bisa menolong kita, itu terbatas. Bukan jabatan kita yang menolong kita, terbatas. Bukan keluarga kita. Mungkin kita pernah kecewa kepada mereka karena kita mengandalkan manusia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harap kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan Yesus itu menjadi sumber pertolongan bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk janji-Mu. Biar kami kuat, kami kokoh dalam keadaan apapun. Kami mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat, penolong kami yang teruji, yang berkuasa melakukan segala perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.